Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Dwi Melina dengan NIM 13121029. Ingin melaksanakan tugas hukum cyber kelas F, yaitu merangkum materi 1 sampai 6. Materi hukum cyber ini mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan dunia maya dan teknologi informasi. Beberapa topik utama yang sering dibahas dalam materi ini antara lain yaitu pengertian dan ruang lingkup cyber law, yaitu memahami definisi dari hukum cyber dan cakapan hukum yang berlaku dalam dunia maya, termasuk hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Cyber law atau hukum cyber adalah aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi internet dan sistem elektronik. Ruang lingkup cyber law ini meliputi berbagai aspek seperti hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Tujuan cyber law adalah untuk mencegah dan menangani tindak pidana yang terjadi di dunia maya, termasuk kejahatan seperti pencurian uang dan terorisme di Indonesia. Kehadiran cyber law sudah diinisiasi sebelum tahun 1999 dan menjadi dasar penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik. Sejarah dan perkembangan, ini yang kedua, sejarah dan perkembangan cyber law di Indonesia, yaitu menelusuri perkembangan hukum cyber di Indonesia, termasuk sejarah keberadaan dan bagaimana hukum berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Sejarah dan perkembangan cyber law di Indonesia dimulai sebelum tahun 1999 dengan fokus utama pada pembuatan payung hukum yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan basis hukum yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Pada masa awal cyber law di Indonesia berperan sebagai perangkat hukum yang menjadi dasar dan pengaturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan perangkat hukum ini dimaksudkan agar ada pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Dengan berkembangnya teknologi dan internet, cyber law di Indonesia juga mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari berbagai undang-undang dan pengaturan yang dibuat sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Sumber hukum cyber law ini yaitu mengidentifikasi sumber-sumber yang terjadi sumber-sumber hukum yang menjadi dasar dalam penerapan dan penegakan hukum cyber, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu ITE. Sumber hukum cyber law di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aspek-aspek hukum di ruang cyber. Beberapa sumber hukum utamanya adalah yang pertama, Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu ITE, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, termasuk pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan internet. Yang kedua, Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, yaitu tentang hak cipta yang mencakup perlindungan hak cipta dalam konteks digital. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik yang mengatur tentang sistem transaksi elektronik. Selain itu, ada juga sumber hukum internasional yang menjadi acuan seperti Konvensi Internasional Publik dan Perdata yang berkaitan dengan cyber law. Sumber-sumber hukum ini penting untuk dipahami Sumber-sumber hukum ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Yang selanjutnya ada karakteristik dari cyber law ini,
yaitu memahami karakteristik unik dari hukum cyber yang membedakan dari bidang hukum lainnya. Karakteristik cyber law di Indonesia mencerminkan sifat-sifat unik dari ruang cyber yang hukum, dari ruang cyber dan hukum yang mengaturnya. Beberapa karakteristik utamanya ini adalah yang pertama, globalitas, yaitu cyber law tidak mengenal batas geografis sehingga hukum yang berlaku harus dapat menjangkau pelaku kejahatan cyber yang mungkin berada di negara lain. Yang kedua, abstraksi, yaitu hukum cyber seringkali mengatur aspek-aspek yang tidak bersifat fisik seperti data dan informasi yang memerlukan pemahaman yang berbeda dari hukum konvensional. Yang ketiga, dinamis, yaitu perkembangan teknologi yang cepat membuat cyber law harus terus-menerus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Yang keempat, interdisipliner, yaitu cyber law melibatkan berbagai disiplin ilmu lain seperti teknologi informasi, psikolog, dan sosiologi untuk memahami dan mengatur perilaku di ruang cyber. Nah, selanjutnya, anonimitas, yaitu ruang cyber memungkinkan individu untuk bertindak secara anonim yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Cyber law di Indonesia dirancang untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memberikan kerangka hukum yang efektif untuk melindungi hak dan kebebasan individu sekaligus menegakkan hukum di ruang cyber. Jenis-jenis cyber law, yaitu mengenal berbagai jenis hukum cyber dan bagaimana masing-masing jenis diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Jenis-jenis cyber law di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan teknologi informasi dan internet. Beberapa jenis utama dari cyber law adalah yang pertama, hak cipta, yaitu melindungi karya-karya original yang diciptakan dan disebarkan melalui media digital. Yang kedua, hak merek, yaitu mengatur penggunaan merek dagang dalam lingkungan digital untuk mencegah pelanggaran hak merek. Yang ketiga, pencemaran nama baik, yaitu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan reputasi seseorang yang dirugikan melalui media elektronik. Yang keempat, ujaran kebencian, yaitu mengatur penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan di internet. Yang kelima, hacking dan virus, menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan akses ilegal ke sistem komputer dan penyebaran malware. Yang keenam, akses ilegal, mengatur tentang penyerangan terhadap komputer atau jaringan tanpa izin. Yang ketujuh, regulasi sumber daya internet, yaitu mengatur penggunaan dan distribusi sumber daya internet seperti domain dan IP address. Yang kedelapan, privasi, yaitu melindungi informasi pribadi individu dari penggunaan yang tidak sah di internet. Yang kesembilan, kejahatan IT, yaitu mengatur tentang tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi seperti penipuan online. Yang ke-10, transaksi elektronik, yaitu mengatur tentang perjanjian dan kontrak yang dibuat melalui media elektronik. Yang ke-11, perlindungan konsumen, yaitu menyediakan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik dan e-commerce. Yang ke-12, e-government, yaitu mengatur pemanfaatan internet. E-government, yaitu mengatur pemanfaatan internet dalam penyelenggaraan pemerintah. Cyber law di Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial, sehingga jenis-jenis hukum cyber ini dapat bertambah atau berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Cyber law ini selanjutnya yaitu cybercrime, yaitu mempelajari tentang kejahatan cyber, faktor pendorong terjadinya, dan bagaimana cyber berperan dalam menangani kejahatan transnasional ini. Cybercrime atau kejahatan cyber adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau perangkat lainnya yang terhubung ke internet. Di Indonesia, kejahatan cyber telah menjadi isu yang serius dan terus berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi digital. Beberapa contoh kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia meliputi yang pertama, penipuan jual beli online. Kasus ini sering terjadi di platform e-commerce, di mana pelaku penawaran barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak pernah dikirim setelah pembayaran. Yang kedua, phishing,
yaitu tindakan mendapatkan informasi pribadi seperti username, password, dan detail kartu kredit dengan cara yang menipu, sering melalui email atau situs web palsu. Yang ketiga, hacking, akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan dengan tujuan mencuri data atau mengganggu operasi normal. Yang keempat, penyebaran virus atau malware, yaitu penyebaran perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Yang kelima, carding, yaitu tindak kejahatan yang berkaitan dengan pencurian dan penyalahgunaan informasi kartu kredit. Yang keenam, pemerasan online, yaitu mengancam akan merilis informasi sensitif atau merusak reputasi seseorang kecuali mereka membayar sejumlah uang. Statistik menunjukkan bahwa kejahatan cyber di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dengan berbagai jenis kejahatan cyber yang dilakukan setiap tahunnya. Pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya untuk meningkatkan kejahatan masyarakat tentang risiko kejahatan cyber dan memperkuat hukum serta penegakan hukum untuk melindungi warga dari ancaman cyber. Di sini juga ada etika dan tanggung jawab moral. Hukum cyber menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi informasi serta dampaknya terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Etika dan tanggung jawab moral dalam hukum cyber ini yaitu prinsip-prinsip yang mengatur perilaku yang benar dan bertanggung jawab di dunia maya. Ini mencakup aspek-aspek seperti: yang pertama, penghormatan terhadap privasi. Menghormati privasi individu dan melindungi data pribadi dari penggunaan yang tidak sah. Yang kedua, kejujuran. Tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dan menjaga integritas informasi yang disampaikan. Yang ketiga, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas konten yang dibuat akan disebarkan, serta dampak terhadap individu dan masyarakat. Yang kelima, keadilan, yaitu memastikan bahwa akses dan peluang di dunia maya tersedia secara adil bagi semua orang. Yang kelima, respek terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu menghargai hak cipta dan hak kekayaan intelektual orang lain. Selanjutnya, etika dan tanggung jawab moral ini penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan hormat, serta untuk mencegah pelanggaran hukum dan moral di dunia cyber. Untuk menghadapi ancaman tindakan pidana cyber, beberapa organisasi internasional telah melakukan kajian-kajian dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang membahas tindakan pidana cyber. Kerjasama internasional untuk mendorong pembentukan hukum internasional tentang tindak pidana cyber. Beberapa organisasi internasional yang telah melakukan usaha-usaha tersebut antara lain yaitu: yang pertama, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang kedua, United Nations (UN), yang ketiga, The Group of Eight, yang keempat, Council of Europe. Materi ini sangat penting untuk dipahami mengingat semakin banyaknya interaksi yang terjadi di ruang maya dan potensi resiko yang dapat timbul dari penggunaan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab. Dengan mempelajari hukum cyber, diharapkan para mahasiswa dan praktisi hukum dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Terima kasih.